kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat dan kuat ya. Kita hari ini mau mengucap syukur sama Tuhan karena kita masih bisa beribadah walaupun secara virtual. Tapi kita mengucap syukur karena kita masih sehat, oke? Nah, kita mau mulai ibadah kita nih. Sebelum kita ibadah, kita saat teduh dulu ya. Oke, saat teduh dimulai. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati kami ibadah supaya menjadi mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak Layan supaya semangat dengan orang tua kami, semangat juga dengan saya. Dan Yesus kami berdoa, amin. Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus sertaku.
Shalom adik-adik. Siap mendengarkan berita firman Tuhan? Yuk disiapkan Alkitabnya ya. Kita nanti akan membaca dari Perjanjian Lama, Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pimpinanmu dalam hidupan kami sampai dengan saat ini. Kami siap Tuhan mendengarkan berita firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah siap ya Alkitabnya? Kita sama-sama akan baca dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3 yang akan dibacakan oleh Kakak Cila. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah dimarahin sama mama atau papa? Hayo ngaku. Pasti banyak nih. Nah, kalau adik-adik pernah dimarahin, kalian mau tanya nih, menurut adik-adik, kalau mama sama papa marahin adik-adik itu, menurut kalian, mama papa sayang gak sih sama kalian? Yuk. Adik-adik, kalian mau kasih tahu ya, kalau mama sama papa marahin kalian karena sesuatu hal yang kalian lakukan, itu bukan karena mereka gak sayang. Atau karena mereka benci sama kalian. Enggak, mereka marahin kalian pasti ada sebabnya. Ya kan? Dan intinya mereka mau supaya kalian menjadi anak yang lebih baik lagi. Kalian punya video nih. Coba sekarang adik-adik saksikan dulu ya. What are you doing? I was about to beat that. Look at this mess. Have you even done your homework? And you're eating candy this late at night? It's not that big of a deal. Why are you bothering me? It's not even that late. Give me my game. No, not until you've cleaned up this mess, done your homework, and stopped eating this junk food. You ruined everything. I wish I had another mom. I hate you. Well, I love you. Dad! You're not gonna believe what Mom just did. What's wrong? I think she hates me. She's always telling me what to do. Clean my room, do my homework. I can't even eat candy. Listen, buddy, your mom doesn't hate you. She's just trying to teach you about growing up and what that means. You see? Every time your mom wants you to go to bed early, it's not to punish you. It's so that you can be well rested and have the very best day when you wake up. The reason why your mother wants you to clean up isn't to be hard on you. It is because one day you won't have anyone to clean up after you. So she wants you to learn these good habits now. The reason why your mother wants you to work hard at school isn't because she is mean. It is because one day you won't have anyone pushing you to work hard. You will have to succeed on your own. So, buddy, your mom just wants to prepare you and protect you and give you the very best life possible. You know, the way to do that is sometimes to be a little strict, which may seem like it's controlling. So it's not because she hates me? Oh, no.
You got that all wrong. It's because she loves you more than you'll ever know. Never thought about it like that. There's something I need to do, Dad. That's my boy. You cleaned your room. And you're doing your homework? You know what? I realized something today. You weren't being mean earlier. You were just looking out for me. I'm sorry I said I hated you earlier. I didn't mean it, but I do love you. I love you too, baby. You know what? I think you deserve this back. But there is something wrong with your game. What? I beat your high score. No way, that's so cool. How? I did. Okay, look right here. Okay, When we're young, we can be really quick to get upset at our parents for telling us what to do. We think they may be controlling or mean, or maybe they don't even love us. But as we get older, we realize that everything they did, they actually did for us. As a child, we may complain about all the times our parents were mean to us. But as we get older, we realize that's only because they wanted the best for us. So don't forget to appreciate your parents. Sometimes we can get so busy growing up that we can forget they're also growing old. Nah, tadi kita udah lihat ya, seorang anak yang dihukum oleh mamanya. Gadgetnya diambil karena dia main HP terus sampai lupa mengerjakan PR. Bahkan sampai lupa membersihkan sisa-sisa makanannya. Padahal maksud mamanya kan baik ya. Coba kita perhatikan. Maksudnya mamanya dia mengerjakan PR apa? Supaya nanti itu menjadi kebiasaan yang baik. Ketika dia besar nanti, kalau dia mau mengerjakan sesuatu, nggak perlu disuruh-suruh sama orang, kerjakan sendiri, mandiri. Kemudian habis makan harus dibersihkan sisa-sisa makanannya. Supaya apa? Supaya rumahnya nggak banyak semut, ya kan? Bener dong. Terus apa lagi? Dia disuruh tidur cepet. Maksudnya apa? Supaya besok bangun bisa bangun pagi, nggak terlambat ke sekolah. Kalau dipikir-pikir, bagus semua ya. Tujuan mamanya menasihati dia, ya kan? Nah, itu semua karena apa? Karena mamanya sayang sama dia, dan dia akhirnya di akhir video itu menyadarinya, ya kan? Nah, sama nih sama renungan kita hari ini, ya. Jadi Hosea adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan Allah untuk mengingatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel bertobat dari kebiasaannya yang bikin Tuhan tuh kesel, bikin Tuhan marah. Kenapa? Itu mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mereka suka menyembah berhala. Nah, Tuhan marah. Jadi Nabi Hosea diminta oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel ini bahwa mereka akan dihukum oleh Tuhan. Tapi hukuman yang Tuhan beri bukan berarti Tuhan gak sayang sama mereka. Justru karena Tuhan sayang, Tuhan mengasihi, Tuhan ingin mereka punya kehidupan yang lebih baik, maka Tuhan menghadirkan hukuman bagi bangsa Israel. Ya, sama kayak mamanya anak itu tadi ya di video itu. Dan
Tuhan itu akan menghukum bangsa Israel, tapi Tuhan juga akan memulihkan keadaan bangsa Israel. Baik kan Tuhan kita? Dia sayang sama kita, sayang sama bangsa Israel dan juga sayang sama kita. Bangsa Israel akan mengalami pemulihan Tuhan asal mereka mau bertobat. Nah, itu Nabi Hosea ingatkan juga, ya, asal umat Tuhan mau menjadi bangsa yang tekun mengenal Allah. Tekun itu apa sih, Kak? Tekun itu rajin. Kamu harus rajin, tekun belajar. Maksudnya kamu harus rajin belajar. Tekun mengenal Allah itu bagaimana sih, Kak? Oke, berarti rajin mengenal Allah. Lewat apa caranya, Kak? Ya, rajin baca Alkitab setiap hari. Kemudian rajin berdoa. Rajin memuji Tuhan. Terus selalu bersyukur. Dan otomatis selalu bersukacita, ya. Nah, kita juga diingatkan kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kalau kita mau merasakan kasih-Nya Tuhan, maka itu tadi, kita harus tekun mengenal Tuhan Allah, ya. Dan kita juga bisa belajar nih tekun mengenal Allah melalui siapa yo di rumah yang punya oma atau opa atau eyang atau opung. Nah, mereka ini orang-orang yang sudah punya pengalaman yang banyak dalam hal tekun mengenal Allah. Mereka sudah melalui perjalanan hidup yang lebih lama dari kita, ya kan? Dan melalui mereka kita bisa belajar. Walaupun tubuh mereka sudah tidak sekuat pada saat mereka muda dulu, tapi kita lihat mereka adalah orang-orang yang selalu senyum, selalu penuh sukacita, ada damai sejahtera, ya kan? Kalau kita bertemu dengan oma opa kita yang sekarang ada di PKLU, ya kita mau belajar dari mereka. Dan pas banget nih, tanggal 12 Oktober, yaitu besok, adalah hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB, yaitu Persekutuan Kaum Lanjut Usia, yaitu oma-oma dan opa-opa yang ada di GPIB. Sama kayak kita, kemarin kita memperingati HUT Pelkat PA tanggal 6 September. Nah, besok kita memperingati HUT-nya Pelkat PKLU, ya. Kita mau sama-sama diajak untuk belajar dari oma-oma dan opa-opa ini untuk selalu tekun dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allah, yaitu dengan cara tadi rajin berdoa, rajin baca firman, rajin memuji Tuhan, dan selalu bersyukur supaya kita mengalami kasih dan selalu merasakan kasih Allah. Siapa yang selalu mau merasakan kasih Allah dalam hidupnya? Saya. Yuk kita praktekkan tekun mengenal Allah mulai dari sekarang. Amin. Tangannya
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terutama di tengah pandemi yang masih terus kami hadapi saat ini, penyertaan dan pertolongan Tuhan tiada henti-hentinya kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk terus berjalan bersama Tuhan, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu tekun untuk mengenal Engkau. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan buat gereja kami. Berkatilah semua orang di dalamnya, mulai dari Pak Pendeta, keluarga, dan juga seluruh presbiter, semua yang bekerja di gereja kami, juga jemaat dan seluruh keluarganya, simpatisan maupun jemaat Trinitas. Biarlah Tuhan Yesus saja yang akan terus memberikan kami semua damai sejahtera, agar di tengah pandemi ini kami selalu memiliki sukacita untuk terus mencari Tuhan, untuk terus berjalan bersama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat orang yang sedang sakit, keluarga kami, di sekitar kami maupun di rumah-rumah sakit. Biarlah Tuhan Yesus saja yang memberkati setiap proses kesembuhan yang sedang dilakukan, dan biarlah kasih Tuhan saja yang akan memulihkan mereka. Berikan juga kekuatan bagi setiap keluarga yang mendampingi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah negara kami, presiden, wakil presiden, dan semua stafnya, dari yang tertinggi sampai yang di daerah-daerah di pelosok. Tuhan Yesus memberkati, memberikan hikmat bagi mereka dalam setiap keputusan yang harus mereka ambil. Biarlah semuanya boleh berdasarkan hikmat Tuhan saja dalam mereka mengambil keputusan. Kami berdoa juga buat anggota keluarga kami, papa, mama kami, opung, oma, opa, semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap usaha mereka, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kami sebagai anak-anak, sebagai pelajar. Tuhan memberkati juga setiap proses pembelajaran yang sedang dilakukan saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami hari ini sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya persembahan kami ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berpesan dalam Al-Quran, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah, lilin berlihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah pimpin kami sepanjang ibadah ini. Kembali kami mohon pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini, agar kami boleh menjadi anak-anak yang semakin tekun untuk mengenal Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.